Selamat datang di Bijaks News Senin 10 Februari 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, gerakan protes dengan tuntutan adili Jokowi semakin marak di berbagai kota seperti Solo, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Makassar. Awalnya gerakan ini hanya berbentuk vandalisme berupa tulisan di berbagai sudut kota, namun kini berkembang menjadi aksi mahasiswa dan masyarakat yang lebih terorganisir. Beberapa pengamat politik seperti Ikrar Nusa Bakti Minggu 9 Februari mensinyalir pada minggu ini direncanakan ada aksi serupa di Solo yang berpotensi menarik lebih banyak partisipasi yang melihat ini sebagai tanda awal dari gelombang reformasi politik. Gerakan mahasiswa biasa saja terjadi kecil-kecilan, tapi ketika rakyat mendukung, ya mereka turun berkembang menjadi gerakan yang menyatu, tegas Ikrar. Isu yang melatar belakangi gerakan ini berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan Jokowi. Mahasiswa kemudian membuka mata bahwa Jokowi bukan hanya tokoh paling korup menurut OCCRP, tapi benar korup dalam kebijakan. Seperti pelanggaran konstitusi terhadap naiknya Gibran sebagai cawapres, kasus PSN PIK 2, rekayasa politik menantunya di Medan, korupsi Blok Medan, ujar Ikrar. Ia juga menegaskan jika gerakan ini terus membesar, tuntutan agar Jokowi diadili bisa semakin kuat. Jika tak ditindaklanjuti, bukan mustahil masyarakat juga menuntut pergantian Gibran hingga Prabowo di pemerintahan. Informasi hukum, KPK menunda pemindahan 11 mobil sitaan dari rumah Japto Suryo Sumarno ke Rukbasan karena kendala teknis. Mobil sementara dipinjam pakaikan dengan larangan dijual, sitaan terkait kasus korupsi Rita Widyasari Senin 10 Februari. Selanjutnya, kuasa hukum Hasto Kristianto meminta KPK menghadirkan bukti baru dalam sidang pra-peradilan Senin 10 Februari. Mereka meragukan saksi yang dihadirkan. Putusan sidang kasus yang menjerat Hasto akan diumumkan pada 13 Februari. Beralih ke ekonomi, pemerintah akan menertibkan penyaluran solar subsidi setelah LPG 3 kg. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan banyak industri menyalahgunakan solar subsidi. Meski kebijakan ini berpotensi memicu protes, tetapi hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan rakyat. Seputar daerah, kasus tabrak lari Brigpol Irfan di Makassar berakhir damai. Ia dan korban sepakat berdamai setelah mediasi. Meski sempat diselidiki Propam, penyelesaian kasus ini diharapkan jadi contoh baik pada Minggu 9 Februari. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.